Pemirsa selamat malam, senang sekali malam hari ini Dialog Khusus hadir menjumpai Anda bersama saya Rini Kusuma. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbincangkan selama 1 jam ke depan tentang peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan sosial lanjut usia di Jawa Timur. Atau lebih singkatnya adalah pelayanan khusus lansia di Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur ini sebagai provinsi yang mempelopori terbitnya peraturan daerah tentang meningkatkan kesejahteraan lanjut usia yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2007 karena memberdayakan yang motivasinya adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lansia di Jawa Timur. Mengingat berbagai problem permasalahan terkait dengan lanjut usia tidak bisa dianggap remeh. Begitu banyak jumlah lansia yang ada di Jawa Timur dan kebanyakan di antara mereka masih terlantar. Mengingat sudah memiliki Perda nomor 5 tahun 2007, bagaimanakah konsistensinya dalam menerapkan Perda ini di setiap kebijakan maupun keputusan di segala sektor di Jawa Timur ini akan kita perbincangkan bersama 4 orang narasumber yang semuanya telah hadir di studio. Lengkap sudah. Yang ada di sebelah kanan saya adalah beliau Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jawa Timur, Bapak Jumadi Ramlan SH. Selamat malam Pak Jumadi. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota Komisi Daerah Lansia Jawa Timur. Beliau adalah Profesor Wirawan. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Dr. Cu Kasturi Sukyadi. Beliau adalah Ketua dari BK3S Jatim atau Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Selamat malam Pak Cu. Selamat malam Mbak Rini Kusuma. Ya, kemudian juga ada Dr. Andes Bujirianto. Beliau adalah Kepala UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Banyuwangi. Selamat malam Pak Bujirianto. Baik, kita akan mulai ini bicara tentang pelayanan khusus lansia di Jawa Timur. Jawa Timur ini ke semua pembicara kita ya, mungkin ke Pak Jumadi untuk bisa mengawali. Ini Jawa Timur dianggap adalah provinsi yang, saya tidak tahu kalau sekarang ada provinsi lain yang mungkin sudah mengeluarkan perda, tapi dianggap Jawa Timur ini mempelopori adanya perda khusus tentang kesejahteraan lanjut usia. Pak Jumadi, ini motivasinya memang betul karena jumlah lansia di Jawa Timur ini banyak, kebanyakan dari mereka adalah terlantar sehingga memang harus diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya. Ya, di samping karena jumlah juga memang upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia itu memang menjadi komitmen nasional karena potensi atau peran yang sangat strategis dari para lanjut usia itu sebagai pewaris atau yang melestarikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Komitmen itu secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 98 yang diikuti dengan PP nomor 43 tahun 2004, ya. Kemudian dipertegas pelaksanaannya di Jawa Timur dengan Perda nomor 5 tahun 2007. Ya. Jadi itulah peran yang sangat strategis itulah yang harus menjadi komitmen bersama yang harus dilaksanakan. Dengan peran yang strategis itu diharapkan para lanjut usia itu bisa melakukan fungsi-fungsi penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antara fungsi-fungsi itu adalah yang pertama memberikan bimbingan dan nasihat yang bijaksana, terutama berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya, untuk menjaga martabat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, peran fungsi yang paling pokok juga adalah mengamalkan dan mentransformasikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang dimiliki oleh mereka itu kepada generasi penerus di dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membimbing ya. Yang terakhir memberikan keteladanan. Nah, itulah fungsi-fungsi pokok yang mereka emban dengan peran sebagai pelestari itu. Nah, ini supaya bisa melaksanakan fungsi-fungsi itu, maka upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosialnya perlu dilakukan secara maksimal. Ya. Kalau dari gambaran Pak Jumadi ini Profesor Wirawan, ini kan kelihatan fungsi-fungsinya sangat strategis kalau bicara tentang fungsi lansia di sini. Ya. Tapi kalau Komisi Daerah melihat selama ini problemnya kan juga banyak, kompleks begitu ya terkait dengan mereka para lansia ini. Kalau fungsinya sangat strategis, fungsi pokoknya seperti yang digambarkan, tapi mengapa begitu banyak lansia di Jatim ini yang masih terlantar begitu? Ya, terima kasih Mbak Rini. Mungkin begini, saya perlu mengulangi dari awal. Ini kan persoalan mindset sebenarnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa siapa yang salah,
Tapi sebenarnya kan masyarakat kita ini kan harus punya wawasan yang konkret, yang jelas sekarang. Jadi jangan sampai muncul anggapan bahwa orang tua itu harus dikasihani. Itu yang salah sebenarnya. Tapi mestinya yang benar itu kan nganggapnya kita tidak mungkin ada ini Mbak Rini kalau beliau tidak ada. Jadi intinya adalah bahwa orang tua itu harus kita hormati. Tapi kan sudah jadi budaya kita sebetulnya. Betul, bahwa kita menghormati orang tua. Dalam praktek kita melihat tidak seperti itu gitu. Nah, kenyataannya adalah bahwa di Jawa Timur ini dari sekitar berapa ya 11,9% lanjut usia, itu ada 70% diantaranya stres karena jumlah yang cukup besar kalau 70% stres. Betul ya, itu dia. Stres itu karena faktor eksternal. Jadi kebanyakan diantara beliau itu tidak punya jaminan sosial, tidak punya jaminan pensiun, jaminan kesehatan, gitu. Itu diantaranya. Itu, apakah kemudian itu permasalahannya lebih di mana? Apakah karena mereka dalam setiap kebijakan atau keputusan pemerintah daerah tidak menjadi pengaruh utamaan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan? Mungkin begini Mbak Rini, kita harus lihat ke belakang dulu. Lansia ini ada berapa sih kategorinya? Bagaimana kategori lansia? Kalau menurut saya, lansia itu tidak bisa digebiah-uyah ya. Jadi ada lansia yang paling tidak 3 klaster lah kita lihat. Yang klaster pertama ini lansia yang memang produktif gitu ya, yang masih produktif. Kemudian yang kedua itu lansia yang non produktif. Tetapi ini masih harus kita lihat antara pensiun dan yang non pensiun. Nah, mapping peta ini harus kita punya. Kemudian yang telantar, yang ketiga ini klaster ketiga menurut saya, itu adalah pralansia. Yang harus mulai digarap mulai sekarang gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa pralansia. Ya, jadi ketiga klaster ini sebenarnya harus kita punya datanya yang valid ya. Baru kita bisa, kalau sudah punya petanya, kira-kira persoalannya ada di mana dan berapa banyak di daerah mana saja. Nah itu yang akan kita gunakan sebagai pedoman. Tapi memang benar ya kebijakan dan keputusan ini belum melibatkan ataupun bertujuan kepada para lansia begitu. Kebanyakan seperti itu. Baik. Saya kira iya betul. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali bersama narasumber yang lain yang belum sempat kita mintai tanggapannya. Usai pariwara kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Khusus. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Mempersembahkan 10 keajaiban Jawa Timur. Taman Bumi Pacitan, Goa Gong, Muri Rontekan, dan dimeriahkan oleh 17 Band. Sabtu 8 Oktober 2011, live mulai pukul 8 malam.
hanya di persembahan 10 tahun JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Bukti Reputasi M.Co. Kembali lagi bersama kami pemirsa, masih kita perbincangkan pelayanan khusus lansia di Jawa Timur. Pak Cuk, ini kalau Pak Cuk melihat bagaimana instansi baik pemerintah maupun swasta, masyarakat juga dan